Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafitri Alzira dengan NIM 2004-2284. Baiklah, saya akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah Administrasi Pembangunan dengan dosen pengampu Yulia Hanoselina, SIP MAP, dengan kode seksi 202110420080. Judul materi pembahasan kita pada video kali ini yaitu paradigma administrasi pembangunan. Sebelum kita masuk pada pembahasan kali ini, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan terdiri dari dua kata, yaitu administrasi dan pembangunan. Yang pertama yaitu administrasi. Administrasi adalah segala proses penyelenggaraan keputusan-keputusan yang telah dilaksanakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua yaitu pembangunan. Pembangunan adalah suatu usaha untuk membuat pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang dilakukan oleh suatu negara dalam rangka untuk menuju kemajuan dalam rangka pembinaan bangsa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa administrasi pembangunan adalah segala proses yang dilakukan oleh administrator dalam upaya untuk mendorong dan memberikan suatu pengawasan terhadap masyarakat ke arah pembaharuan dan kebaikan yang multidimensional secara terpadu dan administratif. Selain pengertian, administrasi pembangunan juga memiliki beberapa ciri-ciri. Dan ciri-ciri administrasi pembangunan tersebut dikemukakan oleh beberapa para ahli. Salah satunya oleh Irving Sedlow dan Shaw and Kat pada tahun 1963. Mereka mengemukakan beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama, diperlukannya orientasi administrasi untuk mendukung pembangunan, sehingga administrasi bisa melakukan suatu perubahan ke arah yang dianggap lebih baik. Ciri-ciri yang kedua yaitu adanya peranan administrator sebagai unsur pembangunan. Oleh sebab itu, peranan dan fungsi dari pemerintah selaku administrator dalam suatu negara sangat erat kaitannya dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Ciri-ciri yang ketiga yaitu perkembangan, baik dalam ilmu maupun dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan yang mempunyai orientasi semakin besar dalam memberikan perhatian terhadap bidang pelaksanaan rencana. Dan ciri-ciri yang terakhir yaitu administrasi pembangunan masih berdasarkan prinsip dari administrasi negara. Akan tetapi, administrasi pembangunan memiliki ciri-ciri yang lebih maju dari administrasi negara. Baiklah, setelah kita mengetahui apa itu administrasi pembangunan dan ciri-cirinya, langsung saja kita lanjut pada pembahasan inti kita pada video kali ini, yaitu paradigma administrasi pembangunan. Di dalam paradigma administrasi pembangunan tersebut adalah dampak dari perubahan global, di mana administrasi publik mengalami suatu perubahan yang mendasar, terutama pada perubahan peran dan orientasi yang dicapai. Di era global saat ini, kita dapat melihat pertumbuhan dan perkembangannya sistem administrasi publik dan pemerintah yang semakin efisien dan efektif. Namun, pergeseran peran telah mulai terjadi di mana fungsi dari pemerintah dalam berbagai segi kehidupan ekonomi, sosial telah bergeser dari peran pemerintah sebelumnya, yang mana pemerintah tidak lagi berfungsi sebagai pengatur yang dominan, tetapi pemerintah hanya berfungsi sebagai pengarah dalam kehidupan.
Hal ini terjadi karena adanya keinginan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat dan untuk meningkatkan partisipasi dalam pembangunan. Selain itu, administrasi publik berkembang setelah adanya administrasi pembangunan. Hal ini terjadi didasarkan pada temuan-temuan hasil kajian dari kelompok studi komparatif administrasi yang menyebutkan bahwa administrasi publik telah berorientasi untuk mendukung usaha-usaha dari negara-negara yang belum maju atau berkembang. Dan inilah yang disebut dengan administrasi pembangunan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada pembahasan video kali ini. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.